Coba deh kita pikirin sejenak. Sebuah benda yang kayaknya biasa banget, sebatang rokok, ternyata nyimpen cerita perjalanan peradaban kita loh. Dari ritual suci sampai jadi mesin ekonomi global, ini adalah kisah yang, jauh lebih rumit dari yang kelihatan. Sejarah tembakau itu penuh paradoks. Gimana nggak? Di satu sisi, dulu banget, tanaman ini dianggap obat mujarab, bisa nyembuhin segala macam penyakit. Tapi di sisi lain, hari ini kita semua tahu tembakau adalah salah satu penyebab utama kematian di dunia yang sebenarnya bisa dicegah. Nah, pertanyaannya jadi, kok bisa sih sebuah tanaman nasibnya berubah sedramatis itu? Untuk nemuin jawabannya, kita harus jalan-jalan sedikit, kembali ke masa lalu, ke tempat semuanya bermula. Oke, perhentian pertama kita, benua Amerika. Jauh sebelum rokok jadi barang jualan global. Di sini, tembakau punya peran yang, beda banget. Tanaman tembakau ini ternyata udah jadi bagian dari ekosistem di Amerika selama lebih dari 8.000 tahun. Itu artinya umurnya jauh lebih tua dari banyak peradaban besar yang kita kenal. Jadi, buat masyarakat adat Amerika, tembakau ini bukan tanaman biasa. Ini tanaman suci. Mereka pakainya buat ritual keagamaan, buat obat penyembuh luka, pereda sakit gigi, bahkan dianggap sebagai semacam obat dewa untuk segala penyakit. Dan disinilah ceritanya berbelok tajam. Pas orang Eropa datang, peran tembakau langsung berubah. Dari yang tadinya tanaman spiritual, jadi mesin ekonomi yang ikut ngebentuk dunia modern. Semuanya terjadi cepat banget. Tahun 1492, kontak pertama terjadi. Terus, tahun 1612, seorang Inggris bernama John Rolfe nekat nyelundupin benih tembakau dari wilayah Spanyol dan nanam di Virginia. Dan ternyata, laku keras. Permintaannya meledak. Cuma dalam 7 tahun, di 1619, untuk ngejar permintaan pasar yang gila-gilaan, kapal pertama yang bawa budak dari Afrika tiba di Virginia. Inilah awal dari babak kelam yang nggak bisa dipisahin dari sejarah tembakau. Saking kuatnya ekonomi tembakau, daun ini beneran jadi mata uang. Di koloni-koloni awal Amerika, emas dan perak itu langka. Jadi semua transaksi, bayar denda, semuanya dibayar pakai tembakau. Kekayaan seseorang itu ya beneran diukur dari berapa pon tembakau yang bisa dia panen setiap tahun. Ketergantungannya ini total banget. Sampai-sampai seluruh wilayah, Virginia, Maryland, dan North Carolina dapat julukan koloni tembakau. Seluruh hidup dan ekonomi mereka dibangun di atas daun hijau ini. Oke, sekarang kita lompat ke babak berikutnya, di mana teknologi mengubah segalanya dan membawa tembakau ke tangan semua orang. Bisa dibilang ini revolusi industri, tapi dalam bentuk asap. Jadi, sebelum jadi produk massal, rokok itu barang mewah loh. Dibuat dari sisa tembakau kunyah, terus dilinting satu persatu pakai tangan. Cuma orang-orang kaya yang bisa nikmatin. Semuanya berubah tahun 1881, pas James Bonsek nemuin mesin pelinting otomatis. Mesin inilah yang ngubah rokok dari barang eksklusif jadi komoditas yang bisa dibeli siapa aja. Terus, datanglah Perang Dunia, yang benar-benar bikin rokok jadi bagian dari budaya modern. Rokok jadi identik banget sama tentara, sampai dijuluki asap para prajurit. Saking identiknya, pas Perang Dunia Kedua, rokok bahkan jadi bagian dari jatah ransum harian mereka. Tapi, justru di puncak popularitasnya, sebuah kebenaran baru yang cukup mengganggu mulai muncul ke permukaan. Disinilah pertarungan besar antara sains dan industri tembakau yang super kuat dimulai. Biar kita kebayang skala masalahnya, coba lihat dampaknya hari ini. Diperkirakan ada sekitar 5 juta orang di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya akibat penggunaan tembakau. Angka yang mengerikan untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah. Sebenarnya ya, tanda-tandanya itu udah ada dari lama banget. Tahun 1826, nikotin udah diidentifikasi sebagai racun. Terus di tahun 1930-an, dokter di Jerman jadi yang pertama nemuin kaitan ilmiah antara merokok sama kanker paru-paru. Temuan ini dikonfirmasi lagi sama peneliti Inggris dan Amerika di tahun 50-an. Sampai akhirnya di tahun 60-an, kabar ini menyebar luas ke publik. Konfliknya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, sains nunjukin bahayanya. Di sisi lain, industri tembakau ngelawan pakai iklan besar-besaran, bahkan pakai gambar dokter buat bilang produk mereka itu menyehatkan. Ironis banget ya kalau kita lihat lagi hari ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dokumen-dokumen internal yang akhirnya bocor ngebuktiin kalau perusahaan tembakau sebenarnya udah tahu resiko kesehatan produk mereka. Udah tahu selama puluhan tahun. Tapi mereka milih buat menyangkal temuan ilmiah itu dan nyembunyiin faktanya dari kita semua. Perlahan tapi pasti, dunia mulai melawan, regulasi mulai dibuat, iklan di TV dilarang pertama di Inggris tahun 1965, terus Amerika Serikat ngikutin.
Masuk tahun 80-an, larangan merokok di tempat umum mulai banyak, dan puncaknya adalah gugatan-gugatan hukum raksasa ke industri tembakau. Nah, sekarang yuk kita tarik semua cerita tadi ke masa kini. Apa sih yang bisa kita pelajari dari warisan tembakau dan gimana sejarah ini ngebentuk cara kita mikir sekarang? Sains modern nunjukin sedalam apa kerusakannya. Ada proses namanya metilasi. Coba deh bayangin DNA kita itu punya banyak saklar pelindung buat ngelawan penyakit. Nah, merokok itu bisa mematikan beberapa saklar penting ini secara permanen. Itu sebabnya risiko kanker tetap lebih tinggi, bahkan bertahun-tahun setelah seseorang berhenti merokok. Jadi, begitulah perjalanan lengkapnya. Dari sesuatu yang dianggap obat para dewa, berubah jadi komoditas yang ngebangun negara, terus jadi simbol modernitas dan kebebasan, dan akhirnya terungkap sebagai salah satu ancaman kesehatan publik terbesar di zaman kita. Pada akhirnya, kisah tembakau ini tuh kayak cermin buat peradaban kita. Cerita ini maksa kita buat nanya ke diri sendiri, kira-kira kebiasaan, produk, atau ide apa ya yang kita anggap normal dan wajar banget hari ini, yang mungkin suatu saat nanti bakal dilihat dengan cara yang sama sekali berbeda oleh generasi masa depan? Sebuah pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng.